Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue bawang gunting tanpa menggunakan telur, tapi rasanya tetap enak, gurih, empuk, dan garing renyah sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 175 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram margarin, 50 ml air, 2 siung bawang putih kurang lebih beratnya 15 gram, 10 gram daun seledri, kurang lebih dari 3 batang daun seledri. Kita gunakan daunnya saja. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh baking powder double acting. Saya pakai merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Kalau misalkan tidak ada yang double acting, menggunakan yang biasa baking powdernya juga nggak masalah. Kita saring terlebih dahulu sebelum kita gunakan karena biasanya agak sedikit menggumpal. 1 sendok makan minyak goreng. Langkah pertama, bawang putih kita kupas, lalu kita cuci bersih. Lalu ini kita haluskan, karena jumlahnya relatif sedikit, tadi saya parut. Kemudian daun seledri kita cuci bersih, lalu kita iris halus atau kita cincang. Lalu campur air dengan garam, bumbu kaldu, juga bawang yang kita haluskan tadi. Lalu ini kita aduk sampai garamnya betul-betul larut. Kemudian campur tepung terigu dengan baking powdernya. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan minyaknya, juga margarinnya. Kita aduk sampai berbutir-butir. Kita aduk dengan menggunakan tangan sampai berbutir-butir seperti ini. Kemudian masukkan daun seledrinya. Lalu terakhir masukkan larutan airnya tadi. Aduk sampai tercampur rata. Sampai nanti hasil akhirnya membentuk adonan yang kalis. Gumpalan seperti ini tidak lengket di tangan ataupun di wadah kita. Seperti ini hasilnya. Lalu ini kita istirahatkan kurang lebih 10 menit hingga 15 menit supaya mudah kita cetak atau kita bentuk. Jangan lupa kita tutup dengan selembar plastik supaya tidak kering permukaannya. Setelah kita diamkan kurang lebih 10 hingga 15 menit, lalu kita cetak. Caranya ambil adonan secukupnya, lalu kita padatkan. Kita gilik-gilik seperti ini, sambil kita tekan-tekan atau kita padatkan ya, supaya tidak ada udara di dalamnya. Hingga diameternya kurang lebih 1 cm. Setelah kita pilih memanjang seperti ini, lalu kita gunting serong, lebarnya kurang lebih setengah senti ya, seperti ini.
Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak, siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang. Setelah minyaknya betul-betul panas, masukkan secukupnya adonan ini. Pastikan terendam minyak. Begitu adonannya masuk ke dalam minyak, biarkan dulu, jangan diaduk-aduk supaya tidak hancur. Ini kita biarkan sampai nanti mengambang di permukaan, terlihat agak kokoh, baru sesekali kita aduk-aduk. Ini sudah terlihat mengambang, boleh sesekali kita aduk-aduk ya. Ini kita goreng sampai nanti terlihat kuning kecoklatan. Setelah terlihat kekuning-kuningan seperti ini, sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa merata. Ini sudah berwarna kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya kue bawang kunting yang sudah jadi. Walaupun ini tidak menggunakan telur, tapi rasanya tetap enak, teksturnya juga empuk, garing, renyah sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan adonannya ini kalis, tidak lengket di tangan ataupun di wadah kita. Yang kedua, cara mencetaknya. Ambil adonan secukupnya, lalu kita padatkan terlebih dahulu supaya tidak ada udara di dalamnya. Lalu kita gilik-gilik memanjang sambil kita tekan-tekan supaya padat. Gilik-gilik sampai membentuk diameter kurang lebih 1 cm. Kemudian kita potong dengan gunting, serong dengan lebar kurang lebih setengah cm. Yang ketiga, teknik menggorengnya supaya tidak remuk. Pastikan minyak dalam keadaan panas sebelum kita masukkan adonannya. Gunakan api cenderung sedang. Begitu adonannya masuk ke dalam minyak, biarkan terlebih dahulu, jangan diaduk supaya tidak hancur. Kita tunggu sampai adonannya ini mengambang di permukaan, terlihat kokoh, baru sesekali kita bolak-balik. Setelah terlihat agak kekuningan, sering-seringlah kita bolak-balik atau kita aduk-aduk supaya nanti warnanya bisa merata. Kita goreng sampai berwarna coklat. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue bawang kunting tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tetap enak, gurih, empuk, renyah, garing sampai ke dalam untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.